Semua makhluk Allah bergembira kecuali iblis. Makhluk Allah yang ada di langit dan yang di bumi semua bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali iblis. Jadi kalau ada orang yang nggak senang dengan maulid, cucunya iblis. Kalau nggak cucunya iblis, temennya iblis. Kalau nggak temennya tetangga iblis. Kita harus bahagia karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, nikmat apa yang paling terkecil? Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nikmat Allah yang terkecil. Kata Nabi Daud, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang terkecil itu adalah udara yang dihirup oleh kita, Pak. Kita bisa napas, adanya udara itu adalah nikmat Allah yang paling terkecil. Padahal kalau tidak ada udara, kita harus beli tabung ke rumah sakit. Betul tidak? Satu tabung yang gede berapa harganya, Bu? 500 ribuan. Satu hari kita butuh satu tabung, satu malam ditambah berarti 2 tabung. Berarti kalau kita mau bayar sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bernapas saja, satu hari 1 juta, Pak. Ini nikmat yang terkecil. Jangan macam-macam dengan nikmat Allah. Bu, masih bisa nafas? Alhamdulillah. Gratis tidak? Gratis. Coba giliran saudara-saudara kita yang susah menghirup nafas sampai dibantu dengan oksigen, beli oksigen satu tabung 500 ribu, kali malamnya lagi 500 ribu, berarti 1 juta, Pak. Harus bayar tabung oksigen saja untuk bernafas 30 hari di rumah sakit, 30 juta. Itu nikmat Allah yang terkecil. Kemudian kata Nabi Daud alaihissalam, ya Rabb, lantas apa nikmat yang paling terbesar? Wahai Daud, nikmat yang paling terbesar adalah aku ciptakan kekasihku Muhammad. Allahu Akbar. Nikmat yang paling terbesar siapa, Pak? Nabi Muhammad. Yang aku ciptakan semesta karena untuk kekasihku, yang doa-doanya bahkan angan-angannya kekasihku aku kabulkan semua. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW jangankan berdoa kepada Allah, angan-angan, cita-citanya, lamun cekurang catama ngahayal, cita-citanya, keinginan. Apapun yang tersirat pada hati Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan kabulkan. Dan inilah makna wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang tersirat dalam hati Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Allah akan kabulkan. Maka setelah ibu bapak tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah makhluknya, nikmat Allah yang teragung, makhluknya yang terkasih, maka kita tahu baru kedudukan Nabi Muhammad atau tidak. Hebat tidak? Nabi Muhammad begitu agung. Kalau Nabi Muhammad yang begitu agung, yang diagungkan oleh Allah, wajib bagi kita untuk mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad. Apapun yang diagungkan oleh Allah, maka kita harus mengagungkan. Apapun. Masjid oleh Allah diagungkan, wajib kita mengagungkan masjid. Ka'bah Allah agungkan, wajib kita pun mengagungkan Ka'bah. Sampai kepada gunung pun
diagungkan oleh Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk mengagungkan itu, bukan menyembah tapi mengagungkan. Pernah ke Mekah? Pernah? Belum. Di sana ada gunung kecil namanya Bukit Safa dan Marwah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka kita mengagungkan Bukit Safa. Caranya bagaimana? Dengan sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, mengagungkan. Berarti udah tahu kan Nabi Muhammad begitu agung, kita tidak ada apa-apanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan begini, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, maka Nabi Muhammad diperlihatkan tentang 3 perkara. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah perlihatkan arsy. Jadi ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perlihatkan arsy. Bukan langit lagi, Bu. Arsy. Di atas langit ke-7, yang teratas itu adalah arsy. Allah perlihatkan kepada baginda Rasul. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ini, Allah perlihatkan 124 nabi dan rasul. Jadi ketika baru lahir Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Kanjeng Rasul sudah melihat 124 nabi. Jumlah nabi semuanya 124.000. Yang diangkat oleh Allah menjadi rasul. Wa fi riwayatin 313. Dalam satu riwayat 315, dalam satu riwayat 316. Kemudian yang wajib Nabi dan Rasul kita ketahui jumlahnya 25. Apal, Bu? Apal. Coba nak dijajal kukula. Lajamnya hampir gol poe. Ya, nuklah ditu heula ya. Bareng. Adam. Waduh. Kantuk. 25 nabi teh apal. Coba tanya ke anak ibu nu masih sekolah tah. Sugan palalinter, nu masih di SMP, madrasah aliyah, nu di SD, sok katalar biasana nabi 25. Coba neng nu di harita. Iya. Sabaraha hayeun. Coba Adam Idris apal tuh? Tunjuk. Sampai terakhir ke 25. Waduh, kudu diberi duit aku kula. Apal kenapa? Kemudian dari 25 nabi Allah pilih ulil ajmi. Cicing yut. Ulil ajmi saja nih. Ada berapa ulil ajmi, Neng? 5. Ada 5. Berapa? 5. Satu Nabi Muhammad. Yang kedua Ibung tuh. Bisa? Tuh. Namun gak jauh diberikan 2.000. Yang pertama Nabi Muhammad. Yang kedua Isa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa. Terus Isa. Terakhir Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah pilih lagi dari 124.000 Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa beliau? Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Maka ketika lahir beliau, Allah perlihatkan 124 nabi dan rasul. Terus setelah itu bagaimana? Ini yang melihat Nabi Muhammad SAW mengaku semua. Kata bumi, Muhammad adalah milikku karena lahir di
di atas punggungku, kata bumi. Kata Aras, gak bisa. Muhammad adalah milikku karena aku adalah makhluk Allah yang paling termulia, makhluk Allah yang paling besar. Dengan demikian Muhammad adalah milikku. Sampai-sampai Buraq pun ikut mengklaim bahwa Nabi Muhammad adalah miliknya. Buraq, tahu Bu Buraq? Untuk jujur bener. Atau mesti tahu berarti Islam dulu tekan Buraq. Buraq ngaku juga ternyata ini Buraq. Kata Buraq, Muhammad itu milikku, Muhammad itu milikku karena nanti Muhammad akan naik di atas punggungku. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, dalam peristiwa Isra Kanjeng Nabi Muhammad naik kendaraan yang namanya Buraq. Buraq ingin memiliki. Ini ada pesan moral. Jika tanah saja mengaku pengen memiliki Nabi Muhammad, Aras ingin memiliki Nabi Muhammad, Buraq ingin memiliki Nabi Muhammad, lantas kita pengen tidak? Atau aing atau tadi ngomong. Tidak kuat itu. Setelah makhluk Allah semua pengen memiliki Nabi Muhammad, kata Allah, wahai makhluk-makhlukku, dengarkan oleh kalian, Muhammad bukan milik siapa-siapa. Muhammad bukan milik bumi, Muhammad bukan milik Arsy, Muhammad bukan milik malaikat, Muhammad bukan miliknya Buraq, tapi Muhammad adalah milikku. Dia adalah kekasihku yang aku ciptakan semesta ini li ajli Muhammadin, yang setiap doanya aku kabulkan, setiap yang tersirat di dalam hatinya aku kabulkan karena Muhammad adalah kekasihku. Agung tidak? Kelincing. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Nabiullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah. Ayo bareng dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Syafiullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Syafiullah. Hebat Nabi Muhammad. Gantian mulu. Jadi Nabi Muhammad milik Allah. Nabi Muhammad kekasih Allah. Ada di sini kekasih Allah. Pengen lu jadi kekasih Allah. Murid naik. Murid naik. Serius. Nggak pengen jadi kekasih suami. Asik banget. Masya Allah. Kedito apa itu? Aing itu pengesaran. Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah. Arit kemana Arit? Makhluk yang Allah paling cintai. Kita lihat masyarakat muslimin. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ini supaya tahu dulu tentang kedudukan Nabi Muhammad yang begitu agung. Nabi Musa alaihissalam minta supaya dijebarkan hatinya, dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan sebuah doa Nabi Musa, Rabbis rohli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi giliran Nabi Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Agung tidak? Nabi Musa minta sama Allah supaya diberikan kejembaran di dalam hatinya, keluasan di dalam hatinya. Nabi Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Nabi-nabi yang lain
oleh Allah dipanggil dengan Jaga. sebutan nama. Gedeng. Belah dia lah. Ya Musa, khudil kitab. Allah panggil namanya ya Musa. Giliran Allah manggil Nabi Ibrahim, Allah panggil ya Ibrahim. Allah panggil nama-nama Nabi itu dengan sebutan namanya. Tapi giliran Nabi Muhammad SAW, Allah tidak pernah memanggil namanya. Allah panggil di dalam Al-Quran dengan pangkatnya, ya Yuhan Nabi, ya Yuhan Rasul. Ada nama Muhammad itu bukan untuk memanggil, tapi untuk menceritakan. Contoh di dalam ayat, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bukan untuk memanggil, untuk menceritakan. Allah panggil nama-nama Nabi yang lainnya dengan sebutan namanya. Sementara giliran baginda Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Allah panggil dengan pangkatnya. Kalau kita manggil dengan pangkatnya itu, Bu, Pak, berarti orang itu yang agung, yang dihormati, begitu bukan? Lewat Pak Kades kita panggil Pak Kades, lewat camat kita panggil Pak Camat. Camat Tunjung siapa namanya? Tunyaho. Camat Tunjung Tunyaho. Bupati Serang Tunyaho. Butatu. Ketika lewat misalnya Butatu, kita panggil Tatu kan dia dilokan. Kita panggil ibu Bupati. Gubernur Banten lewat sini, kita panggil dengan Pak Gubernur. Presiden lewat sini, kita panggil dengan Pak Presiden. Panggil itu. Saya juga pernah dipanggil presiden, tapi diam aja. Diam aja. Saya dipanggil Jokowi gak noleh-noleh. Bu, saya dipanggil Jokowi, saya diam, gak jawab sama saya cuekin. Kenapa demikian? Karena nama saya bukan Jokowi. Atau berapa Haji Udori dipanggil Jokowi, atau cicing baik pula. Terus ini terus. Itu Nabi Muhammad SAW begitu agungnya, singkat baiklah. Kalau kita sudah mengetahui tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW yang begitu agung, berarti wajar dan kewajiban kita untuk mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selain daripada kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW, al-imanu bih, mengimani kepada beliau, kemudian wa mahabbatuhu, mencintainya Nabi Muhammad SAW. Lu cinta sama Kanjeng Rasul, cinta sama Nabi Muhammad, serius cintanya. Setinggi apa cintamu kepada Nabi Muhammad? Berapa banyak pengorbananmu untuk Nabi Muhammad? Jangan ngaku-ngaku cinta kita sama Kanjeng Nabi kalau kita tidak sanggup untuk berkorban. Bukankah cinta butuh pengorbanan, betul Pak? Cinta apa namanya kalau kita tidak sanggup berkorban? Bapak cinta sama istri, sanggup untuk berkorban. Kalau kita mengaku kepada baginda Nabi juga cinta sama Nabi, berarti kita juga harus siap untuk berkorban. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Kanjeng Nabi harus diletakkan yang paling tertinggi di antara cinta-cinta kepada yang lainnya. Kenapa? Karena cinta Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah barometer tentang kesempurnaan iman kita. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna imannya seseorang sehingga aku ada, kata Rasulullah ini, ahabba ilaihi, yang paling dicintainya ketimbang orang tuanya, ketimbang anaknya, ketimbang pacarnya, ketimbang orang-orang yang lainnya. Cintai Nabi Muhammad dengan secinta-cintanya kita, dengan setulus-tulus hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Cintai Kanjeng Rasul.
Sepakat? Kat. Ini tanya kumpul aja sepakat. Sana juga. Guys, guys. Bisa aja.